Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di iNews Today, pemirsa. Nah, ini selanjutnya ada yang viral-viral nih. Apa nih? Dia. 5 terdakwa tragedi Kanjuruhan telah menerima vonis oleh majelis hakim. Tragedi kelam sepak bola tanah air yang menewaskan 135 nyawa itu bukan hanya menyisakan luka dan trauma, tapi keluarga korban juga harus menelan kecewa atas vonis ringan dan bebas kepada para terdakwa nih, Aldi. Ya, berikut beritanya. Lebih dari 100 hari berlalu, tragedi Kanjuruhan masih menyisakan duka dan trauma mendalam bagi korban dan keluarga. Keluarga, kolega, dan publik berharap keadilan hukum ditegakkan di muka peradilan. Namun luka dan duka yang mereka derita justru dibalut kecewa akan putusan majelis hakim kepada para terdakwa tragedi Kanjuruhan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur yang diketuai Hakim Abu Ahmad Sidki menjatuhkan vonis bebas mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan mantan Kabak Ops Polres Malang Wahyu Setio Pranoto. Hakim bahkan memerintahkan pemulihan nama baik kepada terdakwa. Keduanya dinilai majelis hakim tidak terbukti secara sah bersalah. Hakim menilai gas air mata yang sengaja disemprotkan tidak sampai ke area Tribun Selatan karena terbawa tiupan angin. Sebelumnya, para terdakwa dituntut jaksa masing-masing 3 tahun penjara. Dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang Keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang ikut menyaksikan langsung pembacaan putusan tak kuasa menahan tangis kecewa atas putusan hakim yang dinilai melukai rasa keadilan bagi keluarga korban. Ya nggak adil. Nggak adil aja ya. Nggak sesuai dengan yang harapan jadi atas perbuatannya makan banyak korban. Tidak ada hukuman berat bagi para terdakwa. Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris divonis 1 tahun 6 bulan. Vonis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Abdul Haris 6 tahun penjara. Terpidana Suko Sutrisno selaku security officer laga Arema FC kontra Persibaya divonis 1 tahun penjara. Lagi-lagi, vonis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 6 tahun 8 bulan penjara. Dan Ki Brimopolda Jawa Timur, AKP Hasdarmawan pun tak luput dari pemberian vonis ringan hakim, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Sementara jaksa menghendaki Hasdarmawan dihukum 3 tahun penjara. Sementara Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita hingga kini masih berstatus tersangka dan berkasnya belum dibawa ke pengadilan. Ia bahkan dibebaskan karena masa penahanannya telah habis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, tentunya masyarakat merespon ya, bereaksi atas vonis atau putusan tersebut. Pemirsa, langsung saja untuk berbincang lebih lanjut mengenai putusan hakim terkait tragedi Kanjuruhan sudah ada pengamat sepak bola Effendi Syahputra yang bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Selamat pagi Bang Effendi. Ini kita mohon mungkin ya pencerahan dari Bang Effendi bisa memberikan pendapat gitu. Ini korban tewas 135 orang, kemudian vonis yang diberikan bahkan lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya juga sudah banyak mendapatkan respon penolakan dari masyarakat. Bang Effendi, bagaimana melihat ini? Audionya mungkin masih di-mute, Bang Effendi. Iya. Oke, selamat pagi Mas Aldi, Mbak Dian. Bicara soal putusan Kanjuruhan, saya melihat ada 3 hal di sini ya. Yang pertama adalah vonis ini tentulah jauh dari harapan dan memenuhi ekspektasi rasa keadilan dalam masyarakat. Korban 135 jiwa yang terbuang itu
berekspektasi tidak seperti ini vonisnya. Saya tahu bagaimana kedukaan yang mendalam di keluarga korban. Tentu mereka ingin ada keadilan yang lebih daripada ini. Yang kedua, saya lihat inilah menjadi potret kelamnya sistem peradilan di kita. Saya melihat mengikuti sepanjang persidangan kasus ini memang agak janggal ya. Saya lihat jaksa juga kurang fight dalam memberikan bukti-bukti aktual di lapangan. Bahkan ikut andil juga mengabaikan beberapa bukti-bukti yang terjadi di lapangan. Seandainya mungkin TGIPF yang turun dan memberikan kesaksian hasil pemeriksaan mereka mungkin akan beda lagi hasilnya. Saya lihat juga dalam pertimbangannya majelis juga kurang mempertimbangkan hal-hal dan kurang memahami struktur perkara ini, bagaimana sampai timbul 135 korban ini. Seperti misalnya hal yang kontroversi adalah bagaimana gas air mata yang ditembak itu karena tertiup angin. Ini kan menjadi potret jelek lah buat sistem peradilan, potret jelek buat seorang hakim dalam menyidangkan permasalahan ini. Yang ketiga, tentu ini menjadi noda buruk olahraga nasional kita di publik internasional. Publik internasional akan mencatat bahwa dengan kematian 135 orang di stadion, hukum Indonesia cuma sampai segini gitu loh. Ini akan menjadi bulan-bulanan dan ini menjadi contoh betapa sistem peradilan Indonesia ini sangat ugal-ugalan. Ya, jadi saya memahami banyak pihak yang kecewa, apalagi pihak korban. Ketika kita menjadi bagian dari keluarga korban, kita juga pasti akan merasa ini tidak adil sekali gitu. Ada penanggung jawab tertentu yang malah lolos. Bahkan beberapa pengambil keputusan tertinggi juga tidak ikut dan tidak terjerat dalam kasus ini. Saya pikir ini masih akan banding mungkin, jaksa mungkin akan banding di pengadilan pengadilan tinggi. Saya berharap Majelis Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mungkin nanti bisa menganulir vonis ini dengan memberikan vonis yang sepantasnya. Juga demikian masih banyak ini sebenarnya tokoh-tokoh intelektual dari kasus ini yang masih berkeliaran, yang masih belum masuk. Nah, saya berharap pihak kepolisian juga kalau perlu sharing dengan tim temuan-temuan tim TPIGF itu yang soal tim pencari fakta Kanjuruhan kemarin untuk menyamakan data temuan dan memeriksa lagi orang-orang yang tepat memang, bukan orang-orang yang hanya terkesan ditumbalkan. Saya kira itu, Pak. Baik, Bang Effendi, berarti Anda setuju ya kalau keputusan dari hakim ini adalah sebagai presiden buruk begitu peradilan di Indonesia. Menurut Anda apakah sejumlah pertimbangan yang menjadi keputusan hakim begitu ya, Anda sudah setuju dengan hal itu? Dan apakah ini sebetulnya karena hukumannya tidak sebanding, ini kan sebetulnya bisa menjadi pembenahan ya bagi sepak bola Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Effendi? Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa saya melihat hakim tidak memahami. Kalau vonisnya 1,5 tahun, saya merasa hakim tidak memahami pondasi utama dari kasus ini. Tidak memahami kenapa ini kejadiannya terjadi dan tidak mendalami bukti-bukti ataupun fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga terkesan memang ini menjadi sebuah pengadilan yang sesat juga gitu. Jadi saya juga meminta kepada Mahkamah Agung melalui badan pengawasannya, ini harus dipanggil hakimnya. Kenapa ada petugas keamanan yang kena vonis, ada 2 yang bebas, padahal kan kapasitasnya sama-sama pelaku pengamanan yang lalai dalam menjalankan tugas. Ini harus dipanggil oleh pengawas dan Komisi Yudisial juga untuk memperjelas posisi ini, kenapa majelis memutuskan vonis ini. Harus ya majelisnya juga harus disidang juga ini, kenapa memutuskan seperti itu. Terima kasih Bang Effendi Saputra. Kita juga masih menanti ya ini karena sepertinya belum ada penanggung jawabnya dari kasus Kanjuruhan ini. Terima kasih atas insight Anda di iNews Today, Bang Effendi Saputra. Selamat bertugas kembali, selamat menjalani hari dan happy weekend. Happy weekend ya, sebentar lagi. Terima kasih Bang Effendi. Tadi kalau kata Bang Effendi memang masih banyak ya nampaknya aktor intelektual yang berkeliaran. Nampaknya harus masih dikaji lagi lewat persidangan yang lebih tinggi di Komisi Yudisial.
Baik, pemirsa, industri tekstil tanah air mengerus bisnis thrifting. Tergerus bisnis thrifting maksud saya. Pemerintah larang impor pakaian bekas. Selengkapnya sesaat lagi di iNews Today.